Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai suatu acara yang ada di Ritz-Carlton yang waktu itu saya sempat datang hari Selasa tanggal 22 Februari yang diadakan oleh APLI dan bersama OJK gitu ya. Tapi ada yang menarik di situ ya. Sebentar. Apa yang menarik? Simak terus, jangan di skip video ini. Oke, sebelumnya saya harus menjelaskan dulu. Dari kira-kira satu bulan yang lalu, kalau Anda lihat di sini, ini di tanggal 12 Januari 2022, saya oleh sekretariat gereja saya diundang untuk menjadi saksi di suatu pemberkatan nikah, ya. Pada tanggal 22 Februari hari Selasa jam 11. Saya bilang siap, oke, tugas, ya kan. Kemudian pada tanggal 21 Februari, saya tanya lagi, ini tetap kan ya ininya? Oh tetap, cuma waktunya diundur menjadi jam 1. Oke, saya bilang. Ya. Terus dari sekretariat bilang, oke sama-sama Pak Chandra, kira-kira gitu ya. Nah, beberapa hari sebelumnya saya dapat undangan seperti ini. Ya, saya di-forward lah oleh seorang teman. Ya. Suatu acara yaitu antara APLI dan SWI. Padahal kalau saya lihat logonya OJK, ya oke lah. Ya, yang terdiri dari 12 kementerian disebutkan di situ. Oke. Nah, dengan tema fenomena robot trading dan aset kripto dan sistem pembayarannya di Indonesia yang akan diselenggarakan pada hari Selasa 22 Februari 2022 dari jam 9.30 sampai jam 1 di Ritz-Carlton Pacific Place. Nah, di sini tidak ada petunjuk mengenai pendaftaran dan segala macam. Saya pikir kalau ini memang untuk mencerdaskan masyarakat kan nggak ada salahnya saya ikut. Lagi pula kan acara saya diundur jadi jam 1 gitu ya. Ya sudah, saya datang gitu ya ke sana. Ya tentu karena saya mau menghadiri pemberkatan nikah sebagai saksi, ya saya pakai jas gitu ya. Saya nggak tahu dress code-nya itu harus batik gitu ya. Karena ada beberapa orang yang dieharder atau bebek dungu para pemain robot trading. Ya membuli saya lah ya di beberapa grup dan juga di postingan saya. Salah kostum lu, mestinya batik, lu pakai jas. Pantesan diusir gitu ya. Astaga, enggak esensial gitu ya. Kan saya selalu bilang, kalau mau bully saya, bully yang cerdas. Sekarang Anda pikirin aja lah, uang Anda bisa di-withdraw semuanya nggak ya? Jangan disalahkan ke saya. Masa gara-gara saya pakai jas diejek gitu ya? Harusnya pakai batik. Lah, nggak ada keterangan di sini harus pakai batik. Oke. Kemudian, ketika saya masuk sana, di situ ada meja pendaftaran. Ya, saya datang ke meja pendaftaran itu. Saya bilang, saya mau ikut ini. Kemudian dia tanya, Bapak sudah daftar? Nah, saya jawab, oh harus daftar ya? Karena saya tidak dikasih tahu bahwa harus daftar. Oh enggak Pak, harus daftar. Bapak taunya dari mana? Ya, saya dari teman. Ya, saya sebutlah dari satu instansi, nggak usah saya sebut lah ya. Oh gitu ya Pak ya? Oke, nih silakan isi di sini ya. Tanda tangan, nama, handphone, dan email Bapak. Ya, saya tulis dari instansi asosiasi saya, IMOCA, Indonesian Mobile Online and Creative Association. Oke? Kemudian, saya ditunjuk untuk duduk di bangku nomor 9 oleh bagian pendaftaran. Ya, ya sudah saya duduk di sana. Di sana kebetulan ada seorang dari Kementerian Investasi, Pak Andreas kalau saya tidak salah namanya, saya sempat berkenalan. Ya sempatlah kita berdiskusi gitu ya. Nah, setelah itu mulai berdatangan tamu. Nah, ketika berdatangan tamu, sebelumnya ya, tapi ada yang saya lupa. Sebelumnya di meja pendaftaran saya lihat kebanyakan orang yang hadir, kebanyakan ya, tidak semua, dari instansi ARTI. Ya, saya tahulah Asosiasi Robot Trading Indonesia, walaupun keabsahannya asosiasi itu seperti apa saya nggak tahu lah.
mayoritas dari Asosiasi Robot Trading Indonesia. Nah, ada satu yang tadi saya lupa. Setelah saya mengisi absensi, saya dikasih goodie bag. Nah, kita lihat goodie bag ini ada logonya Apli ya, 37, mungkin 37 tahun ya. Belakangnya juga Apli ya. Kita lihat nih isi goodie bag saya dikasih nih, artinya saya sebagai tamu terdaftar. Ini kalender dari Apli ya. Kemudian saya dapat juga produk-produk dari anggota Apli, yaitu ini, apalah ini, saya nggak tahu gitu ya. Ya udah ada di situ. Saya dikasih juga apa ini dari Jafra. Oke lah sekalian saya promosi nih Jafra ya. Dalamnya ada apa ini? Ya baguslah ya. Ada lagi nih ya produk Jafra. Kemudian ada juga dikasih ini nih masker. Dikasih masker, lumayan kan? Kemudian dikasih sanitizer ya. Dikasih sanitizer. Artinya saya pada awalnya diterima di meja pendaftaran dengan penuh kehangatan ya. Dapat goodie bag kok ya, dapat goodie bag. Oke. Tapi ketika tamu-tamu mulai datang, banyak dari antara mereka yang mulai nunjuk-nunjuk ke meja saya. Ada juga orang yang bawa bodyguard gitu ya. Dia seperti bisik-bisik sambil nunjuk ke meja saya gitu ya. Saya udah curiga nih ya, tapi saya tenang aja gitu ya. Nggak lama ada satu orang datang, namanya siapa sih saya nggak tahu. Lupa-lupa ingat, Pak Nasir kalau saya nggak salah. Dari Makassar, peserta hebat juga nih dari Makassar datang. Pak Chandra, saya ini sering nonton video Anda. Dia minta foto sama saya. Ya kita foto lah ya kan. Nggak lama lagi datang orang. Halo Pak Chandra, saya subscriber Anda. Salam cerdas. Iya, kita tos. Oke. Tapi tak lama kemudian, sepertinya ada satu orang dari panitia lah. Menghampiri saya. Pak Chandra, Anda ini tidak terdaftar. Maksudnya tidak terdaftar gimana? Orang saya sudah absen di depan. Bukan, Anda kan nggak pernah daftar kan, nggak pernah ini. Loh, di undangan yang saya dapat forwardan itu nggak disuruh untuk menelepon kemana, daftar di mana. Pokoknya saya bilang datang aja gitu. Oh nggak bisa Pak ini. Ya oke, terus masalahnya di mana? Ya mana undangan? Ya saya kasih lihat yang ini. Oh enggak, mesti ada undangan resmi begini-begini. Saya bilang, maksudnya apa? Maksudnya saya nggak boleh ikut acara ini. Nah kalau acara ini memang bagus, ya kan nanti saya muat di saya punya konten. Mungkin dia kehabisan kata-kata, nggak bisa berargumen lebih lanjut. Saya bilang, ya sudahlah, sekarang jadi mau gimana nih? Akhirnya setelah lama berbicara, mungkin dia pusing juga gitu ya sama saya ya. Akhirnya dia meninggalkan saya. Setelah dia meninggalkan saya, dia datang lagi dengan temannya. Ya, kebetulan temannya itu ya wakil ketua Apli saya kenal, Pak Afian Dica. Oh iya ini saya kenal Pak Chandra dari teman saya bla bla bla. Terus dia bilang sama saya, iya Pak Chandra mohon maaf ya. Di sini sih memang sebenarnya acaranya buat yang sudah daftar. Iya Pak, terus masalahnya apakah saya nggak boleh ikut? Pak Fiandi tidak bilang A, tidak bilang C. Dan dia juga tidak bilang, oh kalau begitu Pak Chandra nggak boleh ikut. Dia nggak bilang apa-apa gitu. Dan dia juga meninggalkan saya gitu. Nggak lama orang ini datang lagi, bawa lagi temannya. Pak, mohon maaf ya, Bapak, kita persilakan keluar saja deh, dia bilang. Akhirnya daripada saya harus ribut gitu ya, saya tahu kenapa. Karena orang-orang yang ada di ruangan situ, kebanyakan dari para manajemen, pengurus, perusahaan-perusahaan robot trading yang sedang bermasalah. Sepertinya mereka alergi kalau saya ada di ruangan itu. Ya saya bisa ngerti lah. Daripada situasinya enggak kondusif gitu ya, ya saya ngalah. Ya saya bilang oke deh, saya jalan gitu ya. Karena memang saya kebetulan jam 1 juga ada acara gitu ya. Karena sebenarnya saya mau meninggalkan ruangan itu sekitar setengah 12 lah supaya saya ke tempat pemberkatan nikah di Kemayoran bisa tepat waktu gitu ya. Akhirnya saya keluar santai aja ya. Saya tidak ribut, tidak apa. Tetapi di grup-grup ATG dan beberapa robot trading, nih si Chandra Teja diusir. Ada yang bilang salah kostum lah, datang nggak diundang lah, lebih mending jelangkung lah, pokoknya lucu-lucu deh ya.
Kalau orang nanya saya, Pak, Bapak tadi datang, kenapa diusir? Ya saya jawabnya sopan juga. Oh ya, nanti saya bahas di konten saya. Nah, ini saya bahas ya. Tapi kalau nanyanya misalnya, bagaimana rasanya diusir? Itu manora gitu ya. Kalau meminjam kata-kata sahabat saya, Pak Abraham Santosa, ini mohon maaf ya, agak vulgar bahasanya, tetapi saya suka. Kalau saya kan menciptakan istilah bebek dungu nih, ini bebek culas, ini bebek dungu gitu ya. Kalau Pak Abraham Santosa menciptakan suatu istilah yang bagus juga gitu buat para bebek dungu yang halu gitu ya. Yang soal begini aja dibesar-besarkan menjadi happy gitu. Padahal yang harus dia pikirkan, uangnya kembali nggak? Bisa withdraw nggak? Kan gitu. Ngapain ngurusin saya datang ke satu acara dan terus dibesar-besarkan gitu ya. Nah, istilah yang saya pinjam dari Pak Abraham Santosa adalah, mohon maaf ya, agak vulgar, onani otak. Jadi orang-orang ini, dia onani di otak dia, senang dia. Mohon maaf lagi ya, orgasme di otaknya melihat hal seperti ini, padahal ada yang lebih penting yaitu uang mereka yang masih nyangkut. Ya tapi sudahlah, biarkan mereka onani otak ya. Oke ya. Terima kasih kepada para Abraham Santosa yang menciptakan istilah yang lucu juga. Tapi saya mohon maaf ya jika istilah ini tidak berkenan bagi beberapa orang. Oke. Sekarang saya bahas apa itu acara yang ada di situ. Meskipun saya tidak hadir, tapi tetap saya dapat jepretan-jepretan kamera dari teman yang tetap ada di sana ya. Oke, kita lihat dulu nih satu ya. Apa sih yang dibicarakan di sana? Ini ada presentasi, ini mohon maaf karena ini hasil jepretan apa adanya pakai HP. Ini ada yang presentasi lah dari satu lembaga lah ya. Saya nggak tahu siapa ya, jadi saya nggak bisa bilang. Di sini dia menceritakan mengenai fenomena robot trading, katanya ya. Robot trading adalah sistem perdagangan otomatis yang memungkinkan para trader untuk melakukan otomatisasi dalam perdagangan baik dalam hal beli maupun jual. Betul. Penggunaan robot trading diklaim tak hanya mampu memberikan hasil keuntungan yang optimal, namun bisa jadi lebih aman dengan hadirnya teknologi terbaru. Saya nggak setuju, ya. Hasil yang optimal belum tentu juga. Kalau robot trading Anda benar-benar robot trading, ya sama aja bisa menang tinggi, bisa loss tinggi juga. Jadi nggak bisa bilang memberikan keuntungan yang optimal. Tapi saya nggak mau argumen di sini, karena saya tidak ada di ruangan situ. Kalau saya ada di ruangan situ, mungkin itu yang dikhawatirkan oleh para pemilik manajemen robot trading, karena saya nggak setuju ini. Nah, di sini karena berbicara robot trading dan kripto, di sini juga berbicara mengenai data resmi Asosiasi Blockchain Indonesia, bla bla bla, bahwa pemilik kripto mencapai 7,4 juta. Nah, ini kelihatannya mau dihubungkan dengan pencairan yang ke kripto. Ya mungkin, atau mau membicarakan mining kripto yang mungkin akan dilakukan oleh salah satu robot trading atau salah semua gitu ya. Nah, adalah beberapa survei data bla bla bla, ini enggak penting gitu ya buat saya. Nah, jadi ini salah satu yang dibahas mengenai fenomena robot trading. Kemudian dibahas juga mengenai regulasi yang terkait dengan robot trading. Dibahaslah mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja Sektor Perdagangan, bahwa pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dikenakan ketentuan pidana. Iya, pasti kalau Anda jualan MLM tapi nggak ada SUPL, ya pastilah gitu ya. Kemudian Undang-Undang 10 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi yang menyatakan masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha di www.bapepti.go.id. Sedangkan para pelaku usaha diharapkan dapat memenuhi ketentuan. Nah, ini benar. Kalau Anda mau berinvestasi, cek dulu legalitasnya. Lah, robot trading Anda ada nggak legalitasnya di Bapepti.go.id? Nggak ada, ya ilegal. Begitu maksudnya ya. Pelaku usaha diharapkan dapat mematuhi ketentuan. Setuju saya. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Cryptocurrency diakui sebagai pembayaran yang sah serta diatur oleh Bapepti. Tidak tepat menurut saya. Cryptocurrency tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran tetap harus rupiah. Tetapi cryptocurrency bisa dipakai atau diperlakukan sebagai investasi. Dan sudah. Tapi tidak
bisa dipakai sebagai pembayaran. Nggak ada. Coba buka lagi deh ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ya, mengenai perlindungan konsumen. Nah, konsumen berhak atas informasi dan perlindungan ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi di poin B menyebutkan Bapepti berwenang memberikan izin usaha kepada bursa berjangka, lembaga clearing berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan selainnya ya. Nggak ada apa-apanya ini mengenai review saja. Ya mohon maaf kalau gambarnya miring-miring karena dijepret ala kadarnya pakai handphone. Nah kemudian bagian kedua mengenai regulasinya adalah peraturan Badan Pengawasan Pedagang Berjangka Komoditi, peraturannya maksudnya nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik di bursa berjangka. Nah terkait penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto, mulai dari jenis aset yang bisa diperdagangkan, ketentuan menjadi pedagang hingga sanksi bagi pelanggar. Artinya, kalau Anda mau menjadi kayak exchangernya kripto di Indonesia, ada aturannya, ya. Sehingga ada sanksi kalau Anda mencoba menjualnya, memperdagangkannya tanpa izin, gitu. Kemudian peraturan 3 Romawi K tentang fasilitas pesanan langsung dan penerapan automated ordering oleh anggota bursa yang akan dilengkapi dengan panduan teknis terkait hal tersebut. Ya. Nah, di sini bagus nih penyempurnaan peraturan ini tentang fasilitas pesanan langsung dan penerapan automated ordering oleh anggota bursa ini mencakup mekanisme penyampaian order, ketentuan order tersebut tidak boleh memanipulasi pasar. Nah, kayak Viral Blast, terbukti kan dia ngaku dia memanipulasi, ya kan? Ya, pidana. Dan terakhir, memastikan bahwa anggota bursa melaksanakan manajemen risiko. Misalnya, ya dia harus mengikutilah semua peraturan Bapepti, uang yang sudah disetor misalnya ditaruh ya di broker yang sudah ada regulasi atau diatur oleh Bapepti. Nah, kalau Anda memfasilitasi ke broker luar negeri pakai robot ya nggak boleh, kira-kira begitu ya. Kemudian ini menarik ya, walaupun saya tidak datang, saya langsung nyimak ini maksudnya apa. Kemudian inilah fakta-fakta yang ditemukan gitu ya. Robot trading dalam perkembangannya makin digemari oleh masyarakat. Fine aja sih gitu ya. Namun di sisi lain robot trading kerap kali menimbulkan persoalan. Nah, kan sudah itu Evo Trade lah, EA50, ya, Fin888, terakhir Viral Blast gitu ya. Di antaranya kasus bunuh diri ya, kena tipu, investasi bodong. Iya, bodong robotnya. Nah, judi online mah itu binomo lah ya. Contoh kasus di sini disebutkan. Diduga depresi kala main saham trading nih. Nah, ini nih gara-gara robot trading. Model majalah dewasa Linda Astuti alias Novi Amalia tewas bunuh diri melompat dari lantai 8 Tower Rafflesia apartemen Kalibata City 16 Februari. Nah, sepanjang 2021, Bapepti bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 domain situs website perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading. Semua robot trading ya, DNA Pro, Net89, apalagi itu, ATG, kemudian apalagi Viral Blast, Fahrenheit, semuanya masuk ke dalam 1222 itu. Sudah diblokir ya, dibikin lagi domain baru. Oke, lihatlah pengumuman dari SUI atau Bapepti tentang pemblokiran ini, ya. Kemudian yang ditemukan juga faktanya pelibatan influencer. Kalau di binomo misalnya dan juga di robot trading, oh ini bagus begini-begini. Nah, ini influencer, ya. Kemudian SWI juga telah memblokir 21 investasi ilegal sepanjang 2022. Antara lain robot trading, ya, di antaranya 16 kegiatan money game, 3 entitas perdagangan kripto, dan lain-lain. Dan 2 perdagangan robot trading. Ya, di sini, ya oke lah fakta yang ditemukan. Nah, kemudian di pertemuan itu juga dibahas mengenai peluang. Ya, peluangnya, satu, oke lah aset kripto dapat berkembang, bla bla bla, ya. Jumlah aset kripto mencapai segini, investor kripto gini. Jadi di sini peluangnya yang saya dapat sih ya, melulu mengenai kriptonya gitu ya. Oke lah.
Nah, ini yang nomor 4, poin nomor 4 saya agak kurang setuju. Dikatakan Bitcoin sudah menjadi salah satu mata uang legal di Indonesia. Yang enggak, mata uang legal di Indonesia hanya rupiah. Bitcoin boleh Anda simpan sebagai investasi. Kemudian dibicarakan juga lah mengenai pajak kripto dan lain-lain. Oke, soal peluangnya ini. Nah, ini yang menarik yang dari SWI. Nah, kita lihat nih, permasalahan dan rekomendasi perdagangan aset kripto dan robot trading. Singkat saja ya. Permasalahan aset kripto. Ya, masyarakat masih menggunakan exchanger luar negeri. Ya, banyak lah pakai Binance atau apa gitu ya. Padahal di dalam negeri banyak, ada Indodex, toko kripto, dan lain-lain. Bukannya promosi saya. Ya, perkembangan aset kripto tidak diikuti dengan kecepatan regulasi. Oke, bla 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 lah. Sehingga bisa ada penipuan berkedok investasi ilegal. Robot trading, cepet aja nih. Masyarakat menggunakan robot trading pada broker luar negeri yang ilegal. Sekarang kan semuanya begitu. Pakai broker luar negeri yang ilegal. Kalau mau legal, ya pakai dong broker yang legal. Ada nggak broker luar negeri yang legal menurut Bapepti? Kalau ada, pakai. Kalau nggak ada, pakai broker lokal. Kira-kira begitu. Ya. Perkembangan robot trading tidak diikuti dengan kecepatan regulasi. Betul. Belum ada regulasi yang mengatur kegiatan robot trading. Belum ada yang spesifik. Ya. Tingkat edukasi masyarakat mengenai robot trading belum memadai. Pokoknya lu duduk diam dapat duit gitu. Cuman begitu doang ngajarinnya. Tahu-tahu scam kayak Viral Blast, kayak EvoTrade dan lain-lain, ya kan? Kemudian ada juga penipuan berkedok investasi ilegal yang sudah saya sebut-sebutkan. Rekomendasi dalam rangka memberikan kepastian hukum, kontribusi pendapatan kepada negara, perlindungan masyarakat, dan memperoleh data yang akurat mengenai industri robot trading dan aset kripto perlu dilakukan. Untuk aset kripto yang biru ya, menata regulasi aset kripto. Nah, di situ Anda baca dah tuh ya. Nah, kalau yang robot trading yang merah dikatakan di situ harus menyusun peraturan mengenai perdagangan robot trading sebagai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Menyusun peraturan mengenai penggunaan robot trading dalam perdagangan berjangka komoditi. Dalam hal perubahan peraturan sulit dilakukan, maka bisa dibentuk regulatory sandbox. Jadi, kemungkinan besar robot-robot trading yang sekarang kalau mau dilegalkan harus melalui regulatory sandbox. Intinya ya modelnya itu harus diajukan model bisnisnya kepada SWI ya. Kemudian pengembang robot trading dan regulator SWI dalam hal ini duduk bersama-sama melakukan observasi, kemudian ditinjau resikonya ya penggunaan robot trading oleh pialang yang berizin. Catat, pialang atau broker yang berizin. Ya, menutup peluang penyalahgunaan izin aset kripto dan robot trading untuk penipuan investasi. Nggak boleh lagi money game, ya kan? Meningkatkan literasi aset kripto, robot trading, dan bla bla bla. Durasi pengujiannya, regulatory sandbox itu 1 tahun. Jadi, kalau robot trading ini mau melalui ini semua, dia harus melalui dasar durasi pengujian 1 tahun. 3 tahap, pendaftaran, perbaikan, dan rekomendasi. 1 tahun, coy. Ya. Penyelenggara yang direkomendasi mendapat status terdaftar. Ya. Kemudian baru membentuk asosiasi. Sekarang ini sudah ada itu ARTI, Asosiasi Robot Trading Indonesia. Padahal penyelenggara terdaftarnya belum ada. Ya, tapi sih itu urusan mereka. Ini menarik ya, rekomendasi dari SWI. Artinya kalau mau menjadi legal, masuklah regulatory sandbox salah satunya ya. Nah, oke ya. Saya nggak usah bertele-tele ya. Nah, yang lucunya di antara para pemain ini melemparkan hoax ke pasar kepada para bebek dungu. Ini yang nyebarin hoax nih. Ini yang nyebarin hoax nih. Bilang apa tuh? Udah kelar katanya info acara yang di APLI, yang dari APLI, Bareskrim, OJK, dan Bapepti. Yang lolos izin dan boleh beroperasi cuma 3 robot katanya. DNA, ATG50, dan Fahrenheit. Bullshit. Bullshit. Kalau benar DNA, ATG, dan Fahrenheit sudah dapat izin, manajemennya ngomong dong, kasih lihat izinnya. Belum ada orang acara itu tidak membahas perizinan kok. Malah kan tadi sudah dibilang. Sudah dikasih tahu kan, harus melalui ya regulatory sandbox 1 tahun. Mana bilang dari acara itu sudah kasih izin. Nah, ini saya dapat dari mungkin dari statusnya Roy Sakti teman saya.
Ini dia dapat dari teman lah ya, dia posting. Ini bunyinya apa? Betul katanya. Padahal di seminar itu cuman buat edukasi. Ya dong, kan ada SUI kan. Kalau mau legal begini-begini yang seperti saya bahas tadi. Tapi malah seakan-akan dijadikan bahwa seminar itu untuk mengurus perizinan. Padahal seminar itu bukan untuk mengurus perizinan. Padahal anggotanya yang ikut pun ya memang berhubungan dengan APLI. Ada perusahaan MLM kosmetik gitu ya. Nah, kemudian orang ini temannya Roy bilang, saya kebetulan bandingkan Instastory dari anggota perusahaan MLM kecantikan dengan salah satu co-founder robot trading. Rasanya kalau nasabah yang percaya sih benar-benar dibodohi. Dibodohi apa? Iya, kita sudah dapat izin. Yaitu dibodohi lagi. Sama si ini nih, dibodohi ini. Lu dibodohi. Ya? Nah, jadi ampun deh katanya sama orang-orang kayak gitu. Mending urusin aja withdraw nasabah. Betul. Daripada ngaku-ngaku sudah dapat izin, pastikan nasabah punya uang bisa di withdraw. Jangan ngomong sudah dapat izin. Tunjukkan coba, saya mau lihat ya. Kemudian kalau masuknya rupiah, ya bayarnya pakai rupiah. Masa enak aja diganti USDT dalam hal ini kripto. Iya, masuk rupiah, keluarin rupiah lah ya sesuai perjanjian. Nah, ini menarik juga ada komen. Izin SIUPL aja lagi moratorium, Pak. Maksudnya SIUPL sekarang ini semuanya sedang di moratorium di Kemendak. Apalagi dari Bapepti belum ada keluar izin untuk robot. Ya memang belum ada. Ya, karena masih tunggu aturan. Jadi bagaimana bisa bilang seminar itu adalah untuk perizinan? Ya. Jadi pesan saya ya, kalau Anda dungu boleh, tapi jangan dungu banget ya. Dikibulin terus loh ya bahwa sudah keluar izin. Suruh kasih lihat izinnya. Ya, jadi kalau menurut Pak Abraham Santosa, jangan lagi onani otak gitu. Ngomongin itu Pak Chandra diusir gitu. Wah enggak, saya nggak mau ribut saja. Ya, kan lucu kalau memang seminar itu bagus, itu kesempatan biar saya ada di dalam dong, supaya saya buat konten seperti ini. Ya kan, ternyata ya mereka alergi gitu, nggak mau saya ada di situ. Takutnya saya nanya-nanya yang nyelekit gitu. Ya. Kepada para pembicara. Ya, saya bisa maklum. Ya udahlah. Sing waras ngalah gitu ya. Walaupun mereka sedang, mohon maaf sekali lagi, onani otak gitu ya. Bukan mikirin duit dia yang nggak bisa withdraw, bukan mikirin sistemnya yang lagi maintenance sudah 1 bulan sehingga nggak bisa keluar-keluar, bukan mikirin withdrawnya yang ditukar ke USDT, tapi bicarakan si Pak Chandra itu pakai jas, mestinya pakai batik. Lu nggak ngerti, coy. Ya, saya sudah kasih lihat tadi kan, saya dapat goodie bag ya, dan saya sudah absen dan saya ditunjuk duduk nomor 9 meja saya. Oke? Jadi gitu saja pesan saya kepada para bebek dungu. Dungu boleh, tapi jangan terlalu dungu. Wake up. Oke? Demikian bahasan saya mengenai fenomena robot trading dan aset kripto dan sistem pembayarannya di Indonesia di Ritz-Carlton Selasa lalu. Ini menjawab permintaan banyak orang yang meminta saya untuk mengklarifikasi. Demikian, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.